Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SH, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A _ DPT _1 _ 69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 _ 1993. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semuanya, bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Holid akan melaksanakan kegiatan yang mungkin tidak seperti biasanya. Karena memang biasanya kalau kalian menerima kegiatannya Pak Holid yaitu bimbingan klasikal ya, di kelas ya. Ya Pak. Hari ini saya akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah sehat semua Pak. Sehat semua Pak. Bagaimana perasaan hari ini buat kalian semuanya? Senang. Alhamdulillah. Luar biasa banget ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, luar biasa semangatnya buat kalian semuanya hari ini. Menurut LKPD yang Bapak share kemarin, kalian termasuk anak-anak yang mungkin kalau dilihat dari ibadah ini ya, ibadah menjawab tentang kurangnya tentang ibadah. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya. Kira-kira kalau ibadah menurut kalian itu apa ya? Oke, Melda dulu, Melda. Silakan. Menurut Melda gimana pandangan tentang ibadah? Halo Melda, mungkin suara itu headsetnya bisa dicopot, suaranya nggak kedengaran Melda? Ya, menurut saya itu ibadah adalah suatu tugas untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia untuk beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Luar biasa Melda. Jadi hari ini kita akan senam dulu. Siap nggak senam teman-teman anak-anak? Siap. Oke. Dengarkan suaranya, hari ini kita akan bersenam ria. Senam bahagia. Pernah dengar kewer-kewer? Pernah. Pernah. Ada yang belum pernah ikut kewer-kewer? Bagus, sudah lama banget itu Pak. Oke, kelihatannya? Kelihatan banget itu Pak. Oke, kita yuk mulai. Sudah siap ya?
Semangatnya. Nganti waduk itu Mas Dimas. Saking semangatnya ini Pak. Kalau mau sambil minum silakan bisa minum dulu. Iya Pak. Terima kasih, Pak. Biar bisa melegakan. Nggak mau iklan ini. Mereknya ditutup Mbak. Nah, itu Endorse. Mahal ya kalau endorse ya. Mahal, Pak. Nah, Kan gratis nggak mungkin dong. 2 digit mungkin. Oke. Gimana? Sudah sehat ya? Sudah fresh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Oke. Nah, tadi sudah membahas tentang ibadah. Nah, sekarang Mas Dimas. Mas Sofian, gimana Mas Sofian? Kalau saya sholat saya masih 5 waktu. Masih belum 5 waktu juga. Mbak Melda, tingkatan ibadahnya seperti apa Mbak? Kalau saya, alhamdulillah, kalau sholat 5 waktu masih dikerjakan, cuma masih suka menunda ketika sholat dan masih naik turun ketika masih beribadah. Nah, di sini Pak Khalid akan memberikan penguatan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan Pak, agar kita bisa selalu meningkatkan ibadah dan memahami bahwa ibadah itu penting. Mungkin bisa dibaca ini bacanya Pak? Yang pertama apa? Muraqabah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah senantiasa merasa diawasi. Diawasi oleh Allah. Dengan demikian mesti untuk kita menumbuhkan dan menanamkan dalam hati kita senantiasa merasa diawasi. Kita harus selalu tahu bahwa hidup kita itu nggak cuma hanya kita sendiri, tetapi ada CCTV ya. Ada pandangan, ada Tuhan yang selalu melihat kita di mana berada. Kalau CCTV itu cuma hanya di beberapa penjuru, mungkin di rumah kalian, di kelas, di sekolah, itu CCTV hanya melihat di satu lingkup saja. Beda dengan Allah ataupun Tuhan, di mana Dia akan selalu merekam jejak kita, merekam hidup kita, merekam suara kita, apa yang kita lakukan itu selalu direkam oleh Tuhan. Dan kita harus berpikir bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Silakan bisa dicermati. Dengar nggak suaranya? Ini kelihatan sederhana tapi penting. Dengar, Pak. Keutamaan. Dengar, Pak. Kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Supaya memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal, infak tuh. Ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih, dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada Rp1 Anda berikan, itu hitungannya bukan satu. Ambatat sab'a sanabil. Dari satu ini tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap 7-nya ada 100 benih baru. 1 kali 7 kali 100, 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai. Sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin, sampai kotak infak tuh nggak geser-geser.
1, 2, 3 juta. Tapi dihitung sama dia, alhamdulillah kali 700 punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun nggak dia upload, punya catatan, Allah kasih. Begitu dioper satu lagi, Masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi nggak ada. Cuman dia nggak pernah berhitung, tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuma 500 rupiah, itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati, supaya bunyinya pun nggak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali, kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia nggak pernah berhitung, nggak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya, yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi dia masukkan 500, lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah Ta'ala adam. Iklan ini. Apakah Anda ingin bekerja secara remote dan mendapatkan gaji lebih dari 40 juta rupiah? Ya, bisa saja. Nah, kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya? Astagfirullah. Dah, sampai dia capek sendiri. Sudah, Mas? Kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina anin nas, dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini, hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai, jadi dia tuh nggak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus nggak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati. Kira-kira kalau pemahaman kalian tadi dari Ustadz Jayat apa yang kalian dapat? Nadia, gimana Nadia? Infak harus ikhlas, walaupun infak dalam jumlah yang banyak. Walau tidak ikhlas juga percuma. Dari kegiatan ini, ada yang juga merasakan adanya perubahan? Mas Dimas, gimana Mas Dimas? Saya jadi lebih kayak termotivasi. Saya jadi termotivasi untuk semangat dalam melakukan dalam segala hal ibadah seperti infak, sholat, karena ternyata ganjarannya itu nggak main-main Pak, ternyata Luar biasa Mas. sangat luar biasa. Oke, terima kasih tadi ada sedikit penyampaian adanya perubahan dari Mbak Melda dan Mas Dimas di mana setelah melihat video, melihat pencerahan tentang soal ibadah, soal amal dan sebagainya, mereka termotivasi untuk melakukan kegiatan ataupun meningkatkan ibadah dengan baik, dengan lebih istiqomah ya tentang seperti apa yang tadi tentang materi-materi yang kita sampaikan. Oh iya, jangan lupa nanti tugas yang Pak Oleh sampaikan diselesaikan dengan baik, ya, dilaksanakan, diisi dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, terutama soal evaluasi kegiatan hari ini ataupun tugas nanti yang disampaikan bisa dikerjakan dengan baik. Semoga apa yang Pak Oleh sampaikan pada kegiatan hari ini bisa memacu semangat kalian
untuk selalu bisa meningkatkan ibadah, dan mungkin yang tadinya belum terlalu komplit sholatnya, bisa sholatnya bisa lebih lengkap, ataupun 5 waktu yang mungkin sudah 5 waktu tapi kadang-kadang waktunya belum sesuai ataupun kadang-kadang masih telat, semoga bisa lebih tepat waktu, dan mungkin yang sudah tepat waktu bisa meningkatkan ibadahnya lagi, bisa lebih bisa beramal, bisa mungkin memahami bahwa kita perlu menolong sesama manusia yang lain, dan mungkin itu terima kasih kepada anak-anakku semuanya ya, kalian luar biasa Sama-sama Pak. ya dalam bimbingan kelompok ini, Mas Dimas, Mbak Safira, Mas Eris, Mbak Nadia, Mas Ahmad Zaid Hamidi, Mbak Melda, Mas Sofian, siapa lagi nih yang belum saya sebutkan? Sudah ya? Sudah, Pak. Semuanya sudah dilakukan, sudah sama-sama memberikan masukan. Adakah masukan dari kalian dalam kegiatan hari ini? Belum ya? Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana Mbak Nadia? Gimana Mbak Nadia? Enggak, Pak. Pencet. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau Pak Aulid dalam memimpin bimbingan kelompok ini mungkin kurang pas ataupun kurang pas dalam menyampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.